deh, kamu cerita biar orang juga paham kronologi dari awalnya. Kamu kenal dia udah berapa lama? Aku kenal dia itu dari 2017 akhir Kak, waktu masih sekolah SMA. Dari situ ya kita pacaran, terus 2021 bulan 4 kita nikah gitu. Nah habis nikah, awalnya kita masih tinggal di rumah bapakku. Karena sebelum menikah itu, waktu 2020, aku pernah mergokin chat ya, bukan lihat secara langsung bahwa mereka itu udah pernah berhubungan badan. Hah? 2020 pada saat minum dulu, iya. tenang dulu. Oke, jadi ceritanya kamu sebelum nikah udah pernah nge-gap ya di WhatsApp ya? lewat WhatsApp Kak. Lewat WhatsApp. Berhubungan badan lewat WhatsApp maksudnya gimana? Nah waktu itu kan aku pulang kerja, dijemput kan sama dia. Biasa kita ngobrol, aku suka cek handphonenya, WhatsAppnya aku buka, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka kan, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya di situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke kayak berhubungan seks gitu loh Kak. Kayak nanti ngelawan biar enak gitu, jangan diem aja. Walaupun aku belum pernah berhubungan kayak gitu, tapi kan itu udah nggak wajar menurut aku. Ini apa sih gitu, tapi aku masih diem Kak. Aku baca lagi ke bawah, si laki-laki ngomong, katanya lagi apa, kata ibuku bilang lagi abis mandi, lagi pakai baju. Terus cowokku bilang katanya VC. Nah di situ ibuku bilang iya. Nah di situ aku nggak tahu terjadi VC atau enggak, karena kalau misalnya tidak terjawab kan ada tuh ya Kak di situ, tapi tuh nggak ada tidak terjawab. Jadi aku nggak tahu jadi apa enggak. Aku langsung marah kan ke dia. Aku gak nyangka, deg-degan itu, aku tremor banget Kak, deg-degan. Aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak? Aku bilang gitu. Enggak deh, enggak, katanya itu masalah paham. Direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia Kak. Nah jadi kan aku kayak nggak punya bukti kan gitu untuk misalnya bilang ke bapak. Akhirnya aku ribut sama dia malam itu. Nah ibuku keluar dari kamar, bilang enggak, itu masalah paham aja gitu. Nah dia tuh menurut aku tipe orang yang playing victim gitu Kak, manipulatif. Jadi waktu itu kan aku marah, nggak terima, dia tuh kayak sakit gitu, batuk, terus napasnya sesak segala macem. Kan aku takut ya Kak, takutnya dia nanti kenapa-napa, aku yang disalahin, sedangkan posisinya masih ada di rumah aku. Akhirnya ya udahlah, ya aku percaya, maksudnya nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya dia pulang malam itu, tapi aku masih nggak percaya Kak. Dalam hati kecil aku, ini tuh nggak beres loh gitu. Ya Allah, aku bilang, tunjukin kalau memang dia itu berbuat kayak gitu lewat jalur apapun, tolong ditunjukin ya Allah. Dan kalaupun memang aku yang salah sangka, tolong kasih tahu aku juga. Itu setiap sholat aku minta kayak gitu. Akhirnya selang dari hari itu, dia sakit Kak, aku ke rumahnya kan, aku dijemput adiknya pulang kerja ke rumahnya, aku masuk kamarnya gitu kan, dia habis minum obat segala macem, aku duduk di kursi, dia tiduran di kasur. Aku bilang, aku minjem HP ya gitu. Aku maksudnya kayak mau nyari bener gak sih yang kemarin setelah kejadian tadi? Iya, setelah kejadian yang dari rumah aku itu. Aku buka WhatsApp-nya, nggak ada apa-apa gitu. Aku buka log panggilan di telepon biasa, nggak ada juga, maksudnya nggak telepon atau apa. Aku buka pesan biasa Kak. Di situ ada pesan dari ibuku yang belum dibaca. Di situ ada ibuku ngechat panjang banget gitu. Dia bilang intinya dia memang berhubungan kayak gitu, nggak tahu diri loh katanya, udah saya turutin berhubungan kayak gitu. Tapi kamu bulan puasa ngajak saya berbuat gitu siang-siang. Itu panjang banget kan, Kak, marah ibuku itu. Oh, ibu marah di posisi SMS itu ya, SMS ya? Iya, marah gitu, dasar lu nggak tahu diri katanya. Pokoknya ngomong kasar lah, udah diturutin berhubungan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Terus bawahnya mah tipe segala macem. Wah, aku langsung kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku bilang, aku ngegetar banget Kak, nggak nyangka gitu tuh. Ya Allah, ini ternyata beneran dugaan aku selama ini gitu, dugaan aku yang kemarin-kemarin. Terus udah gitu aku tetap baca kan ke bawah segala macem. Dia sempet tuh beda hari kan ngechat jam 5 pagi. Katanya kok lampu rumahnya gelap katanya gitu kan. Terus ibuku bales, nanti aja ya kalau mau nanya, katanya saya mau tidur. Nah udah tuh kan, aku langsung pura-pura kamar mandi kan. Ini setelah SMS itu ya? Masih setelah dari WhatsApp itu Kak. Iya, dari pesan yang terakhir kamu cerita ya, urutannya ya? Iya gitu. Nah udah gitu aku dari yang kasus pertama kan, yang dari WhatsApp itu aku sempet curhat sama adiknya. Hah masa sih sis gitu kan, gimana ya, bingung mau ngebuktiinnya gimana.
nggak punya bukti yang jelas kan gitu. Nah dari pas hari itu aku baca pesan itu, aku langsung izin ke kamar mandi. Aku bilang, aku mau ke kamar mandi sakit perut, aku boleh ya minjem HP kamu buat hotspot, aku bilang gitu, karena kuota aku habis, aku mau dengerin lagu di kamar mandi. Oh iya, katanya dia bawa aja. Dari situ aku panggil adeknya, Dek, aku bilang, lihat ini, aku bilang, ya Allah, kata kakak kamu kayak gini beneran dugaan kita, aku bilang gitu. Adeknya si si R, iya adiknya. Si mantan suami ya berarti ya? Iya, betul. Oke, terus. Akhirnya aku screenshot kan, itu aku kirim ke WhatsApp aku, lewat WhatsApp dia, tapi langsung aku hapus gitu kan dari galeri, dari WhatsApp, dia nggak tahu. Aku ke kamar mandi, langsung ke kamarnya lagi, aku bilang, aku pulang ya, aku bilang gitu, udah malam gak enak. Udah tuh dari situ, nah aku bilang ke bapak, Pak ini gimana, maksudnya kayak gini. Oh pertama kali kamu ngasih tahu akhirnya ke bapak nih? Iya, ke bapak. Dengan bukti yang tadi kamu screenshot ya? Iya, betul. Terus kata bapak, ya udah coba nanti dikumpulin. Tapi keluarga bapak tuh nggak ada yang tahu Kak. Jadi kita kumpul berempat. Aku, bapak, ibu, sama si mantan suamiku itu. Waktu itu orang-orang terawih kita ngumpul gitu. Maksudnya biar jangan ada yang tahu gitu loh Kak. Kan malu ya Kak, aib gitu. Ini setelah bapak suruh kumpulin bukti-bukti? Enggak, pas udah tahu dari chatan itu, maksudnya mau nanya ini maksudnya apa gitu kan. Kumpul di rumah aku berempat itu. Terus bapak nanya, ini ada chat ini maksudnya gimana gitu kan. Enggak, kata ibuku, itu mah salah ketik doang. Kata, salah ketik gimana? Kata bapak, ini tuh jelas loh kamu ngomongnya, katanya gitu kan. Pokoknya mereka nggak ngaku segala macem. Bapak tuh orangnya bukan tipe yang suka kasar, galak segala macem ya Kak. Bapak mungkin hatinya mah kesel gitu. Tapi bapak bilang, ya udah katanya kalau memang kalian nggak ngaku, katanya nanti suatu saat katanya barang kalian busuk, kata bapak gitu kan. Terus si cowok ketakutan, nangis bersimpuh di kaki bapak. Pak katanya maaf Pak, ampun Pak saya hilaf, katanya gitu. Aku langsung kaget gitu. Ya Allah, aku bilang, tapi tetep Kak, ibuku nggak ngaku gitu. Pak, maafin saya Pak, katanya saya hilaf Pak, katanya cuma sekali doang, katanya gitu. Saya cinta Pak sama Risma, katanya saya sayang sama dia, saya nggak mau Pak putus sama dia, dan gitu. Bapakku udah kacau perasaannya, udah, katanya kamu pulang dulu sana pulang, katanya gitu kan. Aku di kamar kayak, ya Allah gitu, aku harus gimana ini mah udah kacau banget, aku bilang gitu kan. Ditanyakan sama bapakku di kamar, tetep ya si ibuku yang nggak ngaku, cuma ya udah minta maaf, cuman nggak ngaku itu salah gitu Kak. Akhirnya bapak bilang, udah lewat hari, bapak bilang kayak udah Risya jangan sama dia lagi gitu kan, karena laki-laki tuh kalau udah tahu kayak gitu, udah pernah begitu nanti dia akan begitu lagi. Pada saat itu kan aku baru kerja di tempat kerja. Ini kan sebelum nikah ya, mohon maaf aku potong. Sebelum nikah kan? Betul. Iya. Nah, minum dulu saya. Oh iya. Minum dulu, biar kamu lebih santai ceritanya. Nah, terus kata bapak, udah ya jangan dilanjutin lagi karena orang kayak gitu nanti bakalan kayak gitu lagi gitu. Tapi kan aku dengan usia yang masih berapa, 18 atau 19 tahun lah gitu Kak. Saat itu aku juga belum kenal deket banget sama teman-teman di toko yang sekarang gitu. Jadi aku nggak ada tempat untuk bercerita. Jadi aku ya bergelut dengan pikiranku sendiri aja. Aku juga masih cinta gitu, bucin banget Kak aku tuh ke dia gitu. Akhirnya aku bilang, Pak tapi aku tuh cinta Pak sama dia, kan dia cinta pertama aku bilang, aku nggak pernah pacaran sama dia Pak, mungkin dia nanti juga berubah kali Pak, itu mah hilaf gitu. Aku jadi malah aku yang sering berantem sama bapak karena akunya pengen sama dia, bapaknya nggak setuju kan. Gitu. Akhirnya ya berjalannya waktu segala macem, ya mungkin bapak juga bingung kan, aku anak satu-satunya, kalau aku nggak diturutin takut akunya gila atau gimana kan. Sampai akhirnya waktu itu ke pernikahan gitu. Nah pas pernikahan juga bapak bilang, sekarang Riz, sebenarnya bapak tuh pas kamu nikahan juga hati bapak hancur katanya gitu kan. Makanya pas di foto pernikahan itu kan bapak mah nggak ngegandeng aku sama sekali gitu tuh. Mungkin dalam hatinya mah kayak aku tuh nggak siap mengantarkan anakku untukmu, mungkin ya Kak, karena nggak megang aku sama sekali gitu loh. Mungkin ya pakai masker, mungkin sebenarnya sedih gitu, tapi nggak mau, nggak mau nunjukin gitu. Dan belum ada yang tahu kan, dari keluarga aku nggak ada yang tahu tuh kasus yang pertama. Terus kalau dari keluarga dia ada, cuman kayak adiknya sama beberapa kakaknya. Yang cerita gitu. Udah kita nikah kan, awal nikah itu masih di rumah bapak, aku kerja, bapak kerja. Aku juga masih suka curiga gitu ya Kak, maksudnya kita nggak pernah tahu lah orang tuh bakal gimana gitu, apalagi sekarang udah di rumah loh berdua gitu.